Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat tampilan modal seperti ini. Jadi di sini ada modal, kita bisa buka modalnya. Lalu di sini kita bisa pilih-pilih ya. Misal kita pengen modal yang pertama muncul seperti ini, modal yang kedua muncul seperti ini, ada gambarnya. Modal yang ketiga muncul tulisan modal ketiga begini. Kalau kita klik backdropnya yang ini akan hilang. Gimana cara buatnya? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu projectnya ya. Silahkan buka command prompt. Setelah itu ketikkan npx react native init multimodal, misal namanya. Setelah itu di enter. Jadi di sini kita akan membuat sebuah project baru yang bernama multimodal dengan menggunakan npx. Baik, setelah itu kita akan pindahkan direktorinya ke multimodal. Lalu kita akan menginstal sebuah library yang bernama React Native Modal. React Native Modal adalah sebuah library yang digunakan untuk membuat modal. Jadi kita bisa cari React Native Modal. Setelah itu kita bisa klik yang di GitHub ya. Jadi kita bisa klik yang gini. Lalu kita install dengan cara npm i lalu React Native Modal atau pakai yarn add. Karena di sini saya pakai npm, jadi tinggal di copy aja ini. Lalu pastekan di sini. Lalu di enter. Jika misal Anda menggunakan yarn, jadi harus konsisten ya. Jadi harus pakai yarn saja, npm saja gitu. Jadi kita nggak boleh ngecampur kedua ini gitu bareng. Supaya nanti nggak terjadi sebuah error pas jalanin projectnya. Setelah kita install, jadi kita akan jalankan projectnya dengan cara npx react native run android. Lalu di enter. Baik, di sini sudah berhasil untuk dijalankan ya projectnya ke emulator. Jadi yang selanjutnya kita akan lakukan adalah kita akan buka projectnya di Visual Studio Code. Kita akan jalanin projectnya di Visual Studio Code. Tadi saya lupa buka ya, jadi saya bisa pakai klik di sini dulu ya. Lalu Ctrl C, lagi sekali Ctrl C. Setelah itu ketikkan code titik, nanti akan muncul Visual Studio Code seperti ini. Nah, di sini kita bisa buka terlebih dahulu app.js yang ada di sini. Setelah itu kita akan pindahkan emulatornya ke kanan dulu ya, seperti ini. Baik, di sini app.js adalah sebuah file yang dibuka pertama kali ketika kita buka project. Jadi bisa dibayangkan bahwa yang ini itu adalah yang ada di app.js ini. Kita akan hapus dulu semua ya pakai Ctrl Alt Backspace. Setelah itu kita akan import terlebih dahulu React UseState dari React. Import juga misal ada view, text, lalu touchable opacity untuk buat button dari React Native. Kemudian kita juga akan import library-nya, jadi bisa pakai di browser ini. Kita cari import modal. Seperti ini, kayak begitu. Setelah itu kita bisa buat modalnya seperti ini ya. Jadi kita akan buat komponennya dulu pakai SLR gitu. Di sini kita akan isikan sebuah view aja. Lalu kita akan isikan sebuah style flag 1 agar dia itu menggunakan semua tempat yang tersedia. Jadi kalau kita simpan, maka ini akan terrefresh semuanya warna putih seperti ini. Nah, kita misalkan saja punya sebuah modal gitu ya. Jadi kita buatin terlebih dahulu modalnya di sini. Kita buka dulu. Kita buka dulu ini, lalu kita bisa copy yang ini ya, modalnya. Seperti ini. Kalau kita simpan, maka ini akan muncul modalnya, tetapi ini belum ada stylenya. Kita bisa isikan di sini. Background colornya itu warna putih banget begitu ya. Jadi udah muncul seperti ini. Berikutnya adalah kita bisa set apakah ini dia itu terbuka atau tertutupnya itu lewat is visible ini. Ini ada true dan false. Kalau kita isikan false, maka dia itu akan hilang seperti itu. Nah, kita pengen mengontrol ini lewat sebuah state. Jadi saya akan buatkan sebuah state, misal namanya pop up modal. Dan untuk mengubahnya saya akan beri nama set pop up modal. Ini kita akan isikan use state untuk membuat sebuah state. Lalu isinya awalnya adalah false. Jadi saya ingin agar awalnya modal ini nggak muncul. Nah, udah nggak muncul ya, karena ini nilai awalnya adalah false. Setelah itu kita bisa isikan di bawah sini. Di bawah sini, misal ada touchable opacity. Lalu ada sebuah teks untuk membuka modalnya. Buka modal. Kalau kita klik ini akan terbuka modalnya seperti itu. Jadi kita bisa isikan di sini on press dulu. Ini kita bisa isi set pop up modal jadi true. Kalau kita klik di sini terbuka. Kemudian untuk nutupnya gimana? Nutupnya itu tinggal kita copy aja ini yang buka, kita masukin ke dalam sini. Nah, di sini ini kita ganti tulisannya jadi tutup.
Kemudian yang di bagian di sini kita ganti juga jadi pulse. Jadi ketika kita klik tutup modal ini, dia akan mengubah pop-up modal ini jadi pulse. Jadinya tertutup seperti itu. Misal ketika Anda klik yang ini backdropnya, Anda pengen tutup, ada sebuah props namanya on backdrop press. Kita bisa isi di sini pop-up modal, set pop-up modal. Jadi pulse. Simpan. Kalau kita lihat ya, jadi ini udah diklik dulu ya, seperti itu akan tertutup modalnya. Karena di sini ada set pop-up modalnya pulse, begitu ditekan backdropnya. Backdrop itu yang warna hitam ini. Baik, berikutnya adalah kita akan buka dulu modalnya. Kemudian misal di sini itu saya pengen secukupnya aja. Nah, seperti itu ya. Saya akan isikan padding vertikal misal 20, padding horizontalnya 20. Jadi hasilnya seperti ini. Dan saya akan isikan mode radiusnya itu misal 6. Nah, misal di sini kita memiliki tampilan lagi ya di bawahnya. Jadi bisa pilih-pilih modal gitu. Di sini button 1, button 2, button 3 misal gitu. Cara buatnya itu gimana? Jadi di bagian view ini adalah view yang ada di sini. Untuk nambahin di bawahnya kita bisa isikan view lagi di sini. Lalu isikan touchable opacity. Di sini misal kita isikan sebuah teks modal 1 gitu ya. Nah, akan muncul seperti ini modal 1. Kita bisa isikan style dulu di sini ya. Text direction row. Kemudian di sini kita bisa duplikat jadi 3. Kalau kita lakukan hal seperti ini, maka semua yang ada dalam view ini akan dari kiri ke kanan gitu. Kalau kita isikan di sini kolom, jadi bawaannya itu kolom, maka dia itu akan dari atas ke bawah bertambahnya ketika kita tambahin di view ini. Hasilnya seperti ini, kita bisa tinggal isikan di sini sebuah style ya. Jadi kita akan isikan style, misal background colornya kita pengen warna putih. Lalu di sini kita bisa isikan margin right-nya 10 gitu ya, agar nggak terlalu dekat dengan yang ini. Dan misal di sini margin top-nya 10 gitu misal. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa copy semua stylenya ini, atau kita isikan padding dulu ya, padding horizontal 10, padding vertikal 10 kayak begitu ya. Dan border radius misal 6 juga. Hasilnya seperti ini. Kita bisa salin dulu ya stylenya ini. Kita salin. Pas tekan di touchable opacity di bawahnya. Nah, seperti ini. Simpan. Ini kita ganti dulu jadi modal 2 dan modal 3. Ini udah bisa diklik semua. Nah, misal ketika kita buka modal 1, kontennya yang ada di sini tuh beda-beda gitu. Ketika modal 2 itu beda, ketika modal 3 itu beda-beda gitu. Caranya itu bagaimana? Caranya itu adalah kita bisa buat namanya conditional rendering. Jadi, ketika user menekan button, saya ingin mengganti sebuah state. Setelah itu, ketika state-nya itu berganti, nanti di sini akan berganti juga. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung aja coba ya. Jadi, seperti ini ya. Misal modal selector gitu saya buatin namanya, dan set modal selector. Ini use state secara default saya akan isikan di sini misal yang ini 0, ini 1, ini 2 gitu ya. Ini kita akan isikan 0. Jadi ini sekarang kita akan buatkan sebuah function dulu, function render modal. Di sini saya akan isikan sebuah if modal selector sama dengan 0. Saya ingin ngerender yang modal yang nomor 1 gitu. Atau kita samain aja ya biar nggak bingung 1. Kalau yang 1 kita render yang modal 1, kalau 2 render yang modal 2, kalau 3 render yang modal 3. Di sini kita bisa isikan misal return. Lalu di sini kita bisa isikan sebuah view, lalu sebuah teks. Misal kalau modal 1 itu modal 1 gitu ya. Ini 1 jadinya. Kemudian else if kalau modal selektornya itu 2. Saya ingin return juga seperti ini sama ya. Tetapi ini modal 2. Kemudian kalau else if lagi, kalau 3, saya ingin render modal 3. Nah, di sini itu kita bisa copy render modal ini, bawa ke sini, yang ini. Jadi dalam sini kita copy pastekan begitu. Pastikan dia itu di dalam tanda kurung per awal. Jadi dia itu bisa tahu panggil itu adalah sebuah function seperti ini. Kemudian kita simpan, buka modal, yang muncul adalah modal 1. Ini belum bisa diklik ya. Nah, sekarang kita akan buat. Kalau misal saya klik ini, dia tuh mengubah state ini jadi 1. Kalau klik modal 2, ubah jadi 2. Kalau klik modal 3, ubah jadi 3 gitu. Caranya itu adalah di bagian modal 1 ini, kita akan isikan on press. Lalu di sini kita bisa isikan set modal selector jadi 1 gitu ya nilainya. Jadi modal selectornya kita akan ubah nilainya jadi 2, 1 gitu ya. Dan di sini 1 lagi jadi 3. Kayak begini. Simpan. Jadi kalau kita buka di sini modal 1 ya, akan muncul modal 1. Kalau 2 akan muncul modal 2 seperti ini. Kalau 3 akan muncul modal 3.
Nah, misal Anda punya tampilan yang cukup rumit, yang berbeda-beda gitu ya misal. Anda bisa tambahin aja di sini gitu. Misal saya tambahin ini daya gambar ya. Jadi saya tambahin gambar, misal tambahin di sini cari Unsplash. Kemudian kita buka dulu situs Unsplash. Situs Unsplash adalah sebuah situs yang berisi koleksi dari gambar yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan komersial gambarnya. Jadi kita bisa jual aplikasi dengan gambar yang ada di sini tanpa harus nambahin kredit. Kalau tambahin kredit juga nggak masalah. Jadi kalau misal kita gunain gambar yang ini misal, kita bisa download secara gratis di sini ataupun kita bisa tambahin juga misal ini oleh Renato Ramos Puma gitu. Jadi kita bisa tambahin kreditnya ini di tentang aplikasinya misal seperti itu. Kemudian kita akan buka terlebih dahulu di tab baru gambarnya. Saya akan copy linknya ini. Lalu di atas sini kita akan import terlebih dahulu image. Setelah itu di sini misal di modal yang kedua, saya ingin tambahkan sebuah image atau gambar yang sumber gambarnya itu dari online. Jadi bisa pakai namanya URI. Seperti itu, pastekan link yang tadi kita copy. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan beri style, misal width-nya 50, height-nya 50 misal, atau 100 saja biar lebih besar. Kemudian di sini kita bisa isikan di image-nya sebuah view. Lalu kita masukin image-nya ke dalam view-nya. Seperti ini. Kita bisa berikan style, justify content center, dan align itemnya itu center. Supaya gambarnya di tengah. Kalau kita buka di sini, ini kan masih modal 3. Kalau kita klik modal 1, udah berubah. Modal 2, udah berubah seperti ini ada gambarnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada hujan. Saya tadi angkat jemuran. Kemudian di sini kita bisa isikan misal style lagi ya. Jadi border radius 6. Hasilnya seperti ini. Kalau kita klik modal 3 dia tuh nggak ada gambarnya. Nah, seperti ini. Oke, sekian tentang bagaimana caranya untuk membuat modal tapi dia tuh bisa diganti-ganti isi modalnya. Jadi ini adalah requestan dari grup Kode Insia. Ada salah satu member yang request tentang bagaimana sih caranya untuk membuat tampilan modal seperti ini dengan menggunakan React Native. Untuk Anda yang ingin join grupnya, linknya ada di deskripsi. Jadi anggotanya sudah ada sekitar 200 orang. Kita bisa diskusi di sana tentang React Native, tentang teknologi-teknologi JavaScript, dan tentang misal pemrograman dan lain-lain. Oke, itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Untuk source code-nya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.